Sekarang kita berada dalam masalah besar. Di Pavilion Yanfeng, baik Master Pavilion Chuyu dan Wakil Master Pavilion merasakan menggigil di punggung mereka. Di seluruh dunia, hanya Raja Dewa dan makhluk alam kekacauan yang dianggap sebagai kekuatan tingkat tinggi, dan setiap keberadaan puncak kekacauan tidak boleh dihina begitu saja. Bahkan keturunan kerajaan-kerajaan kuno Yanfeng tidak akan berani memprovokasi mereka dengan santai. Ini karena makhluk Chaos Peak memiliki setidaknya tingkat pikiran dan kehendak Chaos Realm Peak, dan bahkan mungkin memiliki kehendak tingkat Raja Dewa. Jika mereka memilih untuk menggunakan teknik reinkarnasi, mereka dapat mempertahankan ingatan lengkap melalui kelahiran kembali. Siapa yang berani mengandalkan latar belakang mereka untuk mengacaukan keberadaan seperti itu? Jika didorong ke jurang, mereka bisa membunuhmu langsung dan bereinkarnasi. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Anda tidak akan pernah bisa mengidentifikasi diri mereka yang bereinkarnasi. Selain itu, ada pemahaman di benua asal, ketika makhluk Chaos Realm bertarung, Raja Dewa tidak akan campur tangan kecuali ada alasan yang kuat. Jadi di luar dua kerajaan kuno, makhluk Chaos Peak mewakili kekuatan pencegah tertinggi dalam keadaan normal. Kami tidak bisa membantunya, Wakil Master Pavilion menggelengkan kepalanya. Luo, dia terlalu sembrono. Ketika Anda lemah, mengapa memprovokasi orang lain karena kesombongan impulsif? Mungkin dia pikir dia bisa melindungi dirinya sendiri, Master Pavilion Chuyu mengerutkan kening. Tapi kekuatan keberadaan Chaos Peak menakutkan, berkali-kali lebih kuat dari Chaos Realm yang baru naik. Brengsek. Di rumah penguasa kota, ekspresi Jenderal Yu berubah. Bahkan jika itu hanya untuk menyelamatkan muka, Liu Yinhou harus bergerak, tambah Jenderal Yonghu. Saya khawatir Liu Yinhou akan melampiaskan amarahnya ke seluruh kota Huyang, kata Jenderal Yu. Jenderal Yonghu memandang Yu dengan kaget. Liu Yinhou dikenal sebagai bencana dunia, Jenderal Yu menjelaskan. Setiap kali dia mengambil tindakan, itu menandakan bencana. Dan setelah aib seperti itu, pembalasannya hanya akan lebih kejam. Jangan khawatir, Jenderal Yu menghela nafas, tuanku telah memberiku harta yang menyelamatkan nyawa. Pada saat kritis, aku akan membawamu pergi. Tapi saya tidak bisa melindungi seluruh kota Huyang. Yonghu segera mengangguk, menyadari betapa beruntungnya mereka. Meskipun mereka semua adalah murid penguasa kerajaan Yu menerima perlakuan 10 kali lebih baik dari yang lain, bahkan memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Apakah guru membunuh Liu Yinyan? Apakah Liu Yinhou akan membalas? Mo Yuqingyan sekarang sangat mengkhawatirkan tuannya, mau tidak mau melihat Moroza di sampingnya. Jangan panik, Moroza meyakinkannya, mendongak. Dia tahu kekuatan tuannya lebih baik dari siapapun, setelah bertanding dengan Luo Feng beberapa kali selama periode terakhir. Sosok lapis baja merah tua di langit menatap Luo Feng dengan mata dingin. Bagus, aku harap kamu tetap percaya diri seperti ini ketika kamu akan mati. Dengan itu, sosok itu larut menjadi ketiadaan, menghilang ke surga. Luo Feng mengalihkan pandangannya ke kediaman sekte Xin Ying yang jauh. Ledakan. Aura menakutkan dan menindas meletus dari lokasi sekte Xin Ying. Tubuh asli Liu Yinhou telah tiba, menggunakan harta ruang waktu yang telah dia berikan kepada sekte Xin Ying. Dia di sini, komentar Luo Feng, mengamati lawan. Dia ada di sini, catat Master Pavilion Chuyu, Wakil Master Pavilion, Jiu Jianghou, dan lainnya, semuanya merasakan aura menakutkan yang berasal dari lokasi sekte Xin Ying. Liu Yinhou berdiri di kediaman sekte Xin Ying, menatap Luo Feng. Luo Feng kembali menatapnya. Kamu punya nyali, kata Liu Yinhou lembut. Kemudian dia menghilang ke udara tipis. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi gelap, dan api darah tak berujung menyebar, menyerupai jaringan pembuluh darah yang memanjang di langit. Apa yang terjadi? Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kota Huyang mendongak dengan ngeri saat api darah menyebar ke langit, mengubahnya menjadi merah tua sepenuhnya. Di bawah langit merah tua ini, aura bencana menyebar, dan hanya dengan melihatnya saja membuat para pembudidaya merasa bahwa kematian semakin dekat. Di sekte Xin Ying, Master Sekte dan 18 tetua menatap tempat kejadian. Ketika Tuhan memberi saya harta ruang waktu, itu adalah untuk segera tiba dan berurusan dengan Jiu Jianghou, kata Master Sekte.
Siapa yang mengira Luohi akan mencari kematian dengan memprovokasi Tuhan? Bukankah Luohi memiliki ketergantungan untuk menjadi begitu sombong? Tanya seorang tetua. Di antara Chaos Lords, mereka yang bisa disebut Chaos Peak, sangat langka. Liu Yinhou setara dengan Jiu Yuan Dasheng 1. Bagaimana mungkin makhluk Chaos Realm yang baru naik mungkin melawannya? Penatua Xin Yan menggelengkan kepalanya. Sekte Xin Ying telah menurun karena Jiu Yuan Dasheng. Penatua Xin Yan dan yang lainnya telah mempelajari secara menyeluruh perbedaan antara makhluk Chaos Realm dan tahu betapa menakutkannya Jiu Yuan Dasheng dan Liu Yinhou. Liu Yinhou hanya memintanya untuk mengembalikan utusan domain salju dan mengkompensasi dengan 10 miliar pasir alam semesta. Makhluk Chaos Realm sulit untuk dibunuh. Kita akan melihat seberapa kuat teknik penyelamatan nyawa Luohi. Sekte Xin Ying memperhatikan dengan cermat. Dalam konflik sebesar ini, mereka hanya bisa menjaga jarak. Ketika Jiu Yuan Dasheng melawan 3 makhluk alam kekacauan dari Sekte Xin Ying, mereka telah menyaksikan dari jauh formasi besar sekte itu dilanggar, mengakibatkan 1 kematian dan 2 pelarian. Luo Feng menyaksikan langit merah tua, menyebar melintasi miliaran mil, aura bencananya meresap. Tiba-tiba, wajah raksasa muncul di langit merah gelap, itu adalah wajah Liu Yinhou. Ini adalah duniaku. Bisakah teknik penyelamatan hidupmu melarikan diri dari duniaku? Wajah raksasa itu menatap Luo Feng. Adapun reinkarnasi? Kamu, alam kekacauan yang baru naik, apakah menurutmu kamu bisa membangkitkan ingatanmu setelah reinkarnasi? Hanya kehendak tingkat Raja Dewa yang dapat tetap terjaga, bahkan selama tahap janin. Kemauan Chaos Peak mungkin terbangun setelah reinkarnasi, tetapi waktunya tidak pasti, bisa di masa kanak-kanak, sebagai dewa sejati void, atau bahkan sebagai dewa sejati abadi. Jika seseorang mati lagi sebelum membangkitkan ingatan, itu akan menjadi kematian sejati. Liu Yinhou, apakah kamu meminta izinku sebelum bergerak? Sebuah suara terdengar. Jiu Jianghou tiba-tiba muncul di langit di atas kota Huyang, berdiri di samping Luo Feng. Dia menatap langit merah tua. Tiba-tiba, kekosongan beriak, dengan gelombang ruang waktu mengaburkan dan menutupi langit merah tua, membuatnya tampak buram. Luohi, sementara aku berinteraksi dengan Liu Yinhou, kamu harus pergi sekarang. Jiu Jianghou melirik Luo Feng, mengirimkan, bawa temanmu dan cepat pergi. Saya tidak bisa menahannya lama. Liu Yinhou sangat marah, dan dia mungkin melampiaskan amarahnya ke seluruh kota Huyang. Tentu saja, jika aku menang, itu akan ideal. Jiu Jianghou tersenyum, lalu benar-benar menghilang, bergabung ke dalam kehampaan. Jiu Jianghou tahu peluangnya untuk menang tipis, tetapi dia masih ingin bertarung dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Mari kita cari tahu melalui pertempuran. Ledakan. Dunia api darah melonjak dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi juga ditekan oleh riak tak terlihat yang menutupi dunia api darah. Jiu Jianghou, apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku? Tiba-tiba, ribuan sosok api darah muncul, ribuan Liu Yinhou, masing-masing menebas dengan pisau api darah, langsung merobek riak ruang waktu. Binasa. Dengan teriakan dingin, jaring kekosongan tiba-tiba muncul, mengiris ribuan Liu Yinhou, memotong semuanya berkeping-keping. Luo Feng menyaksikan adegan itu terungkap. Dalam hal alam, keduanya melampaui saya. Luo Feng mengamati pertarungan mereka, merasakan celah di antara mereka. Dalam hal alam, baik Liu Yinhou dan Jiu Jianghou memiliki teknik yang sangat mendalam, jauh lebih unggul dari gerakan langsung Luo Feng. Dia bahkan tidak bisa mengunci tubuh asli mereka. Seiring dengan meningkatnya kekuatan, ini bukan hanya tentang kekuatan, tekniknya menjadi semakin misterius. Luo Feng mengamati dengan cermat. Meskipun dia memiliki banyak informasi tentang makhluk Chaos Realm, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menyaksikannya secara langsung. Di zaman sejak menjadi Chaos Realm, satu-satunya Chaos Realm lainnya yang pernah bertanding dengan Luo Feng adalah Moroza. Luohi, kenapa kamu tidak pergi? Master Pavilion Chuyu segera mengirimkan. Jiu Jianghou menahan musuh, sekarang kesempatanmu untuk melarikan diri. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, jawab Luo Feng. Anda terlalu percaya diri. Inilah intelijen paling rinci tentang Liu Yinhou. Melihat Luo Feng tidak tergerak, Kaisar Chuyu mengirim laporan terperinci. Liu Yinhou dikenal sebagai bencana dunia.
Tubuh aslinya saat ini bukanlah bentuk fisik apapun, tetapi dunia api darah itu sendiri. Dunia adalah dia, dan dia adalah dunia. Luo Feng meninjau informasi tentang Liu Yinhou. Intelijen dari Kaisar Chuyu sangat detail, termasuk banyak catatan pertempuran. Luo Feng, yang relatif miskin, hanya mampu membeli kecerdasan dasar tentang makhluk puncak kekacauan seperti itu. Terima kasih, Master Pavilion, Luo Feng menyampaikan rasa terima kasihnya. Luo Hi, kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Suara Jiu Jianghou sangat mendesak. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh dunia api darah tampak mendidih, dengan kehancuran di mana-mana. Tersembunyi di dalam kehampaan, Jiu Jianghou membakar kekuatan ilahi, berjuang untuk melawan. Jiu Jianghou, jika kamu tidak bisa menahannya, serahkan padaku, Luo Feng tersenyum. Serahkan padamu? Tersembunyi di kehampaan, Jiu Jianghou terkejut. Luo Feng berdiri dengan tenang, menatap dunia api darah yang tak terbatas. Ledakan. Sungai perak yang mengalir langsung menyapu area yang sangat luas, skalanya menyaingi dunia api darah. Setiap pembudidaya di kota Huyang merasakan keberadaan sungai perak, mengalir melalui setiap jalan, setiap area pemukiman, dengan sempurna melindungi kota dari dunia api darah. Saya telah berlatih dalam 15 teknik transformasi. Untuk gerakan skala besar, transformasi galaksi, adalah yang paling cocok, pikir Luo Feng. Selama zaman sebelumnya, dia telah mengunjungi Key Slayer lagi dan menangkap beberapa makhluk Key Slayer lagi. Jadi, dia telah meningkatkan teknik transformasinya menjadi 15 jenis. Namun, Luo Feng hanya menggunakan 5 jenis teknik transformasi pada dirinya sendiri. Bangkit. Dengan satu pikiran dari Luo Feng. Deretan bilah perak yang luas dan perkasa naik ke udara, 8.000 bilah secara total, semuanya tergantung di langit. Berubah menjadi dunia api darah yang tak terbatas, Liu Yinhou bingung dengan pemandangan itu. 8.000 bilah ini tampak perkasa, namun mereka tidak terbakar dengan kekuatan ilahi. Tebas! Luo Feng memerintahkan, melihat ke langit. 8.000 galaksi Blade secara bersamaan melepaskan Blade River Slash, sebuah gerakan yang diciptakan Luo Feng saat wilayahnya berangsur-angsur terakumulasi. Blade River Slash mengejar kesederhanaan dan kemurnian, dengan Luo Feng menghapus beberapa transformasi kompleks dan bahkan fokus pada penargetan spasial, hanya mencari kekuatan paling dasar. Akibatnya, Blade River Slash menempatkan sedikit tekanan pada pikirannya. Selain itu, setelah tubuh dewa sempurna Luo Feng tumbuh hingga batasnya, dipelihara oleh dagingnya, jiwanya menjadi lebih kuat, memungkinkan dia untuk mengendalikan lebih banyak pedang. Melalui penyempurnaan yang komprehensif, Luo Feng sekarang dapat mengendalikan 8.000 bilah dengan satu pikiran. Ledakan. Bahkan tanpa menargetkan ruang, gerakan itu mempertahankan kekuatan murni. Ketika 8.000 bilah secara bersamaan meletus, lapisan ruang langsung hancur, tidak menawarkan perlawanan. Di mana bilah-bilah itu menyerang, semuanya dimusnahkan, semua kembali ke kekacauan. Di bawah gempuran bilah, setiap lapisan ruang dilenyapkan, bahkan mencapai membran luar seluruh dunia. Lapisan membran ini adalah membran Changlong. Di bawah penghancuran 8.000 bilah, membran Changlong tetap sangat tangguh dan pantang menyerah. Murni mengandalkan kekuatan saja untuk menerobosnya? Itu tidak cukup. Ini. Tetapi apakah itu Jiu Jianghou, Master Pavilion Chuyu, atau Liu Yinhou menghadapi 8.000 bilah yang menghancurkan, mereka semua tercengang. 8.000 bilah menghancurkan area yang membentang triliunan kilometer, menghancurkan setiap lapisan ruang sampai hanya membran Changlong terakhir yang tersisa. Bahkan, dunia api darah, sebagian hancur dalam sekejap. Di area yang luas ini, kecuali seseorang bisa menyatu dengan membran Changlong, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya pilihan adalah menahan serangan secara langsung. Kamu benar-benar melukaiku? Sejak bisa berubah menjadi dunia api darah, Liu Yinhou sudah lama tidak terluka. Kamu bukan makhluk alam kekacauan yang baru naik. Saat 8.000 bilah surut dan dunia api darah direformasi, wajah raksasa menatap Luo Feng, kamu memiliki kekuatan puncak kekacauan. Luo Feng, mengenakan hitam jubah, berdiri di sungai perak yang tak berujung, menatap dunia api darah. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah alam kekacauan yang baru naik? Liu Yinhou, aku bersembunyi di kota Huyang, dan kamu adalah orang yang datang mencari masalah denganku.
Tersembunyi di kota Huyang? Wajah raksasa di langit sulit dipercaya. Di benua asal, tidak semua makhluk alam kekacauan ingin bergabung dengan suatu bangsa dan dianugerahi gelar. Meskipun memiliki wilayah membawa aliran sumber daya yang terus-menerus, itu juga dilengkapi dengan banyak keterikatan. Semakin banyak seseorang berusaha untuk memiliki, semakin terjerat dalam konsekuensi karma. Banyak makhluk Chaos Realm lebih suka menempati daerah terpencil dan fokus pada kultivasi mereka. Misalnya leluhur satu Jiu Yuan dan leluhur Jue Feng menyerahkan banyak sumber daya tetapi juga menghindari banyak masalah. Beberapa makhluk alam kekacauan bahkan masuk ke dalam pengasingan total, menyamar sebagai pembudidaya biasa, diam-diam berkultivasi dengan harapan suatu hari nanti sepenuhnya memahami Dao dan naik ke tingkat Raja Dewa. Aku menyerang negara kekacauan Jiujiang dan akhirnya bertemu dengan makhluk puncak kekacauan yang tersembunyi? Liu Yinhou berpikir keberuntungannya tidak bisa lebih buruk, dan dia bahkan mengutip harga sewa 2 miliar pasir alam semesta. Seandainya Liu Yinhou tahu bahwa Luohi adalah makhluk puncak kekacauan yang tersembunyi, dia akan dengan senang hati membayar bahkan 20 miliar pasir semesta untuk mempekerjakannya. Tapi sekarang, sudah terlambat. Hal-hal telah meningkat ke titik di mana makhluk alam kekacauan yang tersembunyi ini, Luohi, sekarang benar-benar menentangnya. Luohi ini, ternyata makhluk puncak kekacauan? Jiu Jianghou, yang baru saja melarikan diri dan muncul di rumah tuan kota, penuh kejutan dan kegembiraan. 1 miliar pasir alam semesta untuk menyewa makhluk puncak kekacauan? Sungguh beruntung. Luohi. Wajah raksasa di langit merah tua menatap Luo Feng, kamu adalah makhluk alam kekacauan yang tersembunyi. Namun kamu bersikeras ikut campur dalam perselisihan antara aku dan Jiu Jianghou? Saya tidak berniat untuk ikut campur. Perjuanganmu untuk wilayah kekuasaan tidak ada hubungannya denganku. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tapi bawahanmu telah berulang kali membantai orang yang tidak bersalah, dan ini telah terjadi di kota tempat aku bersembunyi. Bagaimana saya bisa mentolerir itu? Liu Yinhou berpikir cepat. Itu memang masalahnya. Awan darah telah membantai sembarangan, dan pada akhirnya, Luohi telah mengejarnya keluar kota dan membunuhnya. Sekte Xin Ying memasuki kota, dan meskipun Luohi awalnya mentolerirnya, ketika mereka mulai menjarah seluruh kota dan membantai penduduk, Luohi turun tangan. Selama pertempuran antara kedua pasukan, Luohi menunjukkan kekuatan dewa sejati abadi dari awal hingga akhir, melakukan persis apa yang diharapkan untuk 1 miliar pasir alam semesta. Tetapi ketika Liu Yin yang menangkap 1 miliar pengorbanan darah, Luohi turun tangan. Sekelompok orang bodoh membuatku kesulitan besar. Liu Yinhou menatap Luo Feng, mengetahui bahwa situasinya menjadi sangat parah, tetapi masih percaya diri. Luohi, terlepas dari alasannya, karena kamu telah turun tangan, mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Suara Liu Yinhou bergema dengan megah. Bas. Suara itu membawa serangan kemauan aneh yang turun seketika. Sebagai makhluk puncak kekacauan, Liu Yinhou telah mengasah pikiran dan kemauannya ke tahap awal tingkat Raja Dewa selama bertahun-tahun. Mengetahui betapa menakutkannya kekuatan Luohi, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Apakah teknik kemauanmu seperti serangga yang berdengung? Luo Feng sedikit mengernyit. Sangat menyebalkan. Kemauannya sebenarnya setara dengan saya. Aku bahkan tidak bisa mengguncangnya sedikit. Liu Yinhou menjadi lebih yakin bahwa Luohi adalah orang tua yang telah berkultivasi untuk waktu yang tak terbayangkan, dengan pikiran dan kemauan yang diasah ke tingkat yang menakutkan. Jika kamu tidak punya trik lain, pergilah. Luo Feng melambaikan lengan bajunya. 8.000 bilah cahaya seperti galaksi melonjak, menyapu langit dalam sekejap, memadamkan semua api darah dan hanya menyisakan aliran yang kacau. Dunia api darah Liu Yinhou mencakup area yang luas. Jangkauan 8.000 bilah galaksi Luo Feng bahkan tidak menutupi 1/10 darinya. Mengetahui langkah Luo Feng, Liu Yinhou telah mundur kekuatan ilahinya ke tempat yang jauh. Kerusakannya kali ini jauh lebih kecil dari yang pertama. Saat banyak lapisan ruang angkasa sembuh secara alami, dunia kembali damai, dan dunia api darah menyebar lagi. HMPH, dengusan dingin bergema di langit. Tiba-tiba, api darah mulai membakar tubuh Luo Feng. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi musuh dunia yang luas, dengan kebencian tak berujung berkumpul padanya, dan api darah membakar dan mekorosinya. Tidak ada jejak sama sekali, merusak tubuhku begitu saja. Luo Feng mengamati, dibandingkan dengan 8.000 bilah kasar saya, gerakan Liu Yinhou memang jauh lebih aneh. Tidak berguna? Seperti yang diperhatikan Liu Yinhou, yang berubah menjadi dunia api darah tidak dapat membahayakan tubuh Luo Feng.
Boom! Tiba-tiba, seluruh dunia api darah meraung saat kekuatannya berkumpul pada satu titik, mengembun dari udara tipis menjadi sosok lapis baja merah tua di depan Luo Feng. Saat sosok lapis baja merah tua ini muncul, ia menghantam dengan pedang di bahu Luo Feng. Luo Feng bereaksi dengan cepat, jika tidak, serangan ini akan mengenai kepalanya. Apakah ini tubuh dunia? Luo Feng telah belajar dari Kaisar Chuyu tentang informasi terperinci Liu Yinhou dan tahu bahwa sosok lapis baja merah tua ini bukanlah bentuk asli Liu Yinhou tetapi tubuh dunia yang dibentuk oleh kekuatan seluruh dunia api darah. Tubuh dunia mengumpulkan kekuatan dunia, memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan tempur jarak dekat yang menakutkan secara alami. Bahkan jika dikalahkan, itu akan larut kembali ke kekuatan dunia, tidak merusak bentuk asli Liu Yinhou. Serangan yang kuat, dan tiba-tiba muncul di depanku, membuatnya sulit untuk menghindar. Luo Feng terus melayang di udara, melihat pedang di bahunya. Sosok lapis baja merah tua, setelah mengenai bahu Luo Feng, juga tercengang satu. Karena serangan itu bahkan tidak memotong jubah hitam di bahu Luo Feng, apalagi kulitnya. SSST. Jubah hitam di tubuh Luo Feng langsung mengalir dengan cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya, membungkus bilahnya dan kemudian seluruh sosok lapis baja merah tua. Pertempuran jarak dekat denganku? Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan. Di antara 15 teknik transformasi yang dikuasai Luo Feng, selain transformasi galaksi, bagus untuk serangan area, teknik transformasi lainnya lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Luo Feng dengan hati-hati memilih 5 teknik transformasi untuk penggunaan teratur. Jadi, dalam pertempuran reguler, transformasi galaksi digunakan untuk serangan jarak jauh, sedangkan 4 teknik transformasi lainnya adalah untuk pertempuran jarak dekat. Kekuatan tempur jarak dekat Luo Feng jauh lebih menakutkan daripada kemampuan jarak jauhnya. SSST. Sosok lapis baja merah tua, terbungkus cairan hitam, langsung dihancurkan dan dimusnahkan di bawah kekuatan yang luar biasa, hanya menyisakan pedang panjang dengan pola api darah di belakang. Senjata yang bagus, kata Luo Feng, mencengkeram pedangnya. Untuk memastikan tubuh dunia memiliki kekuatan tempur jarak dekat yang cukup, Liu Yinhou secara alami melengkapinya dengan senjata terbaik. Pedang ini bisa dianggap sebagai papan atas di antara senjata Chaos Realm. Bila ini bernilai setidaknya 50 miliar pasir alam semesta, cocok untuk digunakan oleh ahli puncak kekacauan, Luo Feng memuji, menyimpannya di menara bintang. Luo Feng memandangi dunia api darah di langit. Liu Yinhou, apakah kamu punya trik lain? Luo Feng bertanya dengan tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Yinhou tidak bisa mempercayainya. Tubuh duniaku, yang diberdayakan oleh seluruh dunia api darah, memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi tidak bisa menahan kekuatan penghancur cairan hitam itu? Kekuatan pengikat yang luar biasa itu langsung menghancurkan tubuh dunia. Dalam pertempuran jarak dekat, jaraknya terlalu lebar. Tidak heran saya pikir gerakannya kasar. Ternyata dia paling terampil dalam pertarungan fisik. Tubuhnya jauh lebih kuat dari tubuh duniaku. Liu Yinhou segera mengerti perbedaan di antara mereka. Setiap makhluk Chaos Peak memiliki jalur penguasaannya sendiri. Kekuatan Liu Yinhou terletak pada transformasi menjadi dunia api darah, sehingga sulit bagi musuh untuk mengancam bentuk aslinya. Tetapi jika seseorang berfokus pada tubuh fisik dan berkultivasi ke puncak kekacauan, tubuh itu akan sangat menakutkan. Bahkan makhluk purba yang baru saja memasuki level Raja Dewa akan merasa sangat sulit untuk sepenuhnya memusnahkan makhluk Chaos Peak yang kuat secara fisik. Makhluk kuat seperti itu paling cocok untuk dipenjara atau disegel, dan membunuh mereka biasanya membutuhkan proses panjang untuk memakainya secara perlahan. Tubuh ilahimu kuat, tapi aku ingin melihat apakah itu memiliki kekurangan. Liu Yinhou tidak mau menyerah dengan mudah, membiarkan dunia api darahnya melonjak, mengirim kekuatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya untuk menyusup ke tubuh Dewa Luo Feng. Kekuatan tak terlihat ini termasuk darah aneh, api yang menyala, dan energi bencana. Berbagai kekuatan aneh terus-menerus mencoba menembus. Liu Yinhou tahu bahwa beberapa tubuh yang kuat, meskipun tampaknya tak terkalahkan, dapat disusupi oleh pasukan khusus dan perlahan-lahan aus hingga punah. Kamu ingin melemahkan tubuh ilahiku? Hahaha. Luo Feng tiba-tiba tertawa. Boom. Tubuh Luo Feng tiba-tiba membesar menjadi ukuran yang luar biasa. Dia sudah melewati awan yang tak terhitung jumlahnya, kepalanya menyentuh tepi langit berbintang. Melihat ke atas, Luo Feng bisa melihat alam semesta kecil yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Pada saat ini, bahkan salah satu jarinya jauh lebih besar dari kota Huyang.
Ukurannya yang sangat besar mengejutkan Liu Yinhou. Apa? Dia bisa mempertahankan tubuh dewa yang begitu besar? Liu Yinhou terkejut. Untuk menyentuh tepi langit berbintang? Meskipun tubuh ilahi tak terbatas dapat berubah ukuran, semakin besar angkatnya, semakin kuat penindasan dunia. Kaki Luo Feng ditanam di tanah, dan kepalanya sudah menyentuh tepi langit berbintang. Dan langit yang lebih tinggi, di bawah aturan tertinggi, dilarang untuk disentuh, alam semesta kecil itu tidak dapat dirusak. Pada ketinggian seperti itu, ini sudah merupakan ukuran maksimum yang dapat dicapai seorang pembudidaya. Hanya Raja Dewa Kuno yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Bahkan puncak kekacauan yang berspesialisasi dalam tubuh fisik seharusnya tidak bisa mencapai ukuran ini. Liu Yinhou tahu bahwa terkadang ukuran dapat menunjukkan kekuatan. Mampu mempertahankan tubuh sebesar ini berarti memiliki kekuatan yang luar biasa. Pergi. Luo Feng meraung, tangannya menutupi seluruh dunia api darah. Dengan sapuan, dunia api darah benar-benar hancur dan direduksi menjadi kekacauan. Saat dunia api darah hancur, kekuatan tak terlihat dengan cepat melarikan diri ke tempat yang jauh, berubah menjadi sosok api darah, Liu Yinhou yang terluka parah. Luo He, jika kamu bersedia tidak ikut campur dalam perjuangan antara aku dan Jiu Jianghou, semuanya bisa didiskusikan, seru Liu Yinhou dari jauh. Tempat ini, aku akan melindungi, tubuh ilahi kolosal, berdiri setinggi langit, menjawab. Wajah Liu Yinhou menjadi gelap. Dia tahu betul bahwa dia memiliki wilayah, banyak bawahan, anggota klan yang tak terhitung jumlahnya, dan terlalu banyak hal yang dia pedulikan. Tapi Luo He? Puncak kekacauan yang tersembunyi hanya dengan seorang pelayan tua dan seorang murid sebagai orang dekat. Makhluk Kiespik seperti itu, dengan sedikit keterikatan, akan memusingkan bahkan bagi Raja Dewa. Tidak ada yang mau memprovokasi dia dengan mudah. HMPH. Liu Yinhou langsung bergabung dengan surga dan menghilang. Di seluruh kota Huyang, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mendongak. Karena awan tebal, mereka hanya bisa melihat pinggang tubuh dewa kolosal, jubah hitam besar memancarkan tekanan yang luar biasa. Tubuh ilahi setinggi langit,